Jika kita menginginkan kesuksesan hidup di muka bumi ini, maka segala waktu yang kita jalani harus kita atur dengan benar. Apa yang ingin kita tuju harus kita rencanakan di dalam kehidupan ini, harus memiliki rencana yang menjadikan kita bisa mendekat, mencapai dan menggapai apa yang kita inginkan. Orang yang memiliki satu keinginan meraih sesuatu, tetapi dalam hidupnya dia tidak memiliki rencana dalam mencapainya, dia menjalani hidup itu begitu saja, maka dia adalah seorang penghayal. Dia tidak mungkin mencapai apa yang dia inginkan. Begitu pula orang yang menginginkan kedudukan dan kehidupan yang bahagia nanti di akhirat. Siapa yang menginginkan kehidupan yang nikmat di akhirat, maka dia juga harus memiliki planning, memiliki rencana di dalam hidupnya. Mengatur hidupnya, tidak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi menghabiskan waktunya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dia inginkan, yaitu kedudukan di akhirat nanti. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hamba yang hidup sebagai pengangguran di muka bumi. Allah tidak menyukai jika kita bangun di pagi hari dalam kondisi kita tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan hari ini. Allah menginginkan kita hidup memiliki rencana dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam, agar jangan sampai waktu kita terbuang percuma. Itu sebabnya manusia yang banyak mengalami kerugian adalah mereka yang tidak memperhatikan waktu. Di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya manusia demi masa dalam keadaan merugi kecuali illalladzina amanu, orang yang beriman, illalladzina amanu wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling mewasiati dalam kebenaran dan kesabaran, yaitu mengisi waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Nabi Muhammad SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apa yang dimaksud tidak ada manfaatnya? Yaitu yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan akhiratnya. Dia melakukan suatu perbuatan, boleh jadi perbuatan itu memang benar-benar tidak bermanfaat, atau boleh jadi perbuatan itu dia lakukan tanpa niat yang baik, sehingga tidak menambah kualitas dia nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu perbuatan sia-sia. Jika perbuatan sia-sia menjadikan kurangnya kualitas Islam seseorang, bagaimana jika kita menghabiskan waktu bukan sekedar untuk perbuatan yang sia-sia, tidak bermanfaat, tidak menambah kedudukan kita di akhirat, tapi bagaimana jika seseorang mengisi waktunya untuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh merugi sekali. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, fa idza faraghta fansab, jika engkau telah menyelesaikan suatu perbuatan, wahai Muhammad SAW, fansab, maka tegakkanlah perbuatan yang lain lagi. Ini menunjukkan perintah agar Nabi Muhammad SAW mengisi waktunya dari saat ke saat, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam untuk hal-hal yang bermanfaat, dan itu mustahil dilakukan bagi mereka yang tidak menertibkan waktunya, tidak punya planning di dalam menjalani hidupnya. Maka rencanakan hal-hal yang positif di dalam hidup kita, dari mulai mata kita terbuka di pagi hari, bangun dari tidur, sampai kita memejamkan mata di malam hari. Isilah waktu kita untuk hal-hal yang positif, yang bisa mendatangkan ridha Allah
dan meningkatkan kualitas hidup kita di dunia ini juga di akhirat kelak.